diresmikan 5 menit yang lalu. 5 pemain Eropa Ian Maatsen, Jairo Riedewald, Tijani Reijers, Joel Piroe, dan Laurin Ulrich akhirnya resmi jadi WNI, siap guncangkan FIFA ASEAN Cup 2026. 5 menit sejak pengumuman tersebut beredar, sepak bola Indonesia seolah langsung mengalami ledakan besar. Dunia maya dipenuhi nama Ian Maatsen, Jairo Riedewald, Tijani Reijers, Joel Piroe, dan Laurin Ulrich yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat Garuda. Kabar tersebut mengejutkan publik bukan hanya karena 5 pemain diumumkan sekaligus, tetapi juga karena mereka memiliki pengalaman dan karakter permainan berbeda. Ada yang dapat memperkuat pertahanan, mengatur lini tengah, menciptakan peluang, hingga menjadi investasi jangka panjang. Garuda bukan sekadar mendapatkan 5 pemain baru, melainkan 5 potongan penting untuk membangun generasi berikutnya. Indonesia selama beberapa tahun terakhir digambarkan sedang membangun tim nasional dengan target yang semakin tinggi. Sepak bola nasional tidak lagi hanya berbicara mengenai persaingan di Asia Tenggara, tetapi juga ambisi untuk bersaing di level Asia dan tampil konsisten di panggung internasional. Karena itu, kedatangan pemain-pemain dengan pengalaman Eropa dalam cerita ini menjadi momentum luar biasa. Supporter mulai membayangkan wajah baru timnas Indonesia, strategi pelatih, susunan pemain utama, serta seberapa jauh Garuda dapat melangkah di FIFA ASEAN Cup 2026. Semua pertanyaan tersebut langsung memenuhi ruang publik hanya dalam hitungan menit. Ian Maatsen menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian. Bek kiri dengan pengalaman sepak bola Eropa ini dianggap mampu memberikan kualitas berbeda melalui kecepatan, kemampuan membawa bola, dan keberaniannya membantu serangan. Dalam sepak bola modern, bek kiri bukan lagi sekadar pemain yang menjaga sisi lapangan. Mereka harus mampu melakukan overlap, membuka ruang, membantu tim keluar dari tekanan, serta memahami kapan harus bertahan dan menyerang. Maatsen dianggap memiliki karakter tersebut. Kehadirannya dapat membuat serangan Indonesia dari sektor kiri semakin berbahaya, sekaligus menciptakan persaingan sehat dengan pemain lokal dan diaspora. Kedalaman skuad seperti inilah yang dibutuhkan sebuah tim nasional. Setelah Maatsen, perhatian tertuju kepada Jairo Riedewald. Riedewald disebut memilih paspor Indonesia dan siap menjadi bagian dari proyek besar Garuda. Ia dapat memberikan pengalaman, fleksibilitas, dan kemampuan bermain di lebih dari satu posisi. Karakter seperti ini sangat berharga dalam turnamen dengan jadwal padat karena pelatih membutuhkan pemain yang mampu memberikan solusi ketika situasi berubah. Riedewald dapat menjadi alternatif ketika gelandang utama mengalami masalah, memperkuat pertahanan saat tim membutuhkan keseimbangan, atau membantu mengontrol permainan ketika Indonesia berada di bawah tekanan. Pengumuman namanya bersama 4 pemain lain membuat publik semakin menyadari besarnya perubahan yang sedang dibayangkan. Nama berikutnya adalah Tijani Reijers. Salah satu gelandang menarik tersebut disebut resmi menjadi WNI dan siap mengenakan jersey merah putih. Kehadirannya diproyeksikan memberikan tambahan kualitas besar di lini tengah. Reijers memiliki kemampuan membawa bola, bergerak dari lini tengah, membantu menciptakan peluang, serta menghubungkan pertahanan dan serangan. Selama ini, salah satu tantangan tim nasional adalah menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Jika gelandang terlalu ofensif, lini belakang dapat terbuka, sedangkan jika terlalu defensif, kreativitas serangan bisa berkurang. Di lini depan, Joel Piroe menjadi nama yang tidak kalah menarik. Striker dengan naluri mencetak gol ini disebut menjadi bagian dari gelombang naturalisasi. Indonesia selalu membutuhkan pemain yang tajam di depan gawang karena dalam pertandingan ketat, satu peluang dapat menentukan hasil akhir. Piroe dapat menjadi target ketika Indonesia melakukan serangan langsung, mencari ruang di antara bek lawan, dan menjadi penyelesai akhir di depan gawang.
Nama kelima adalah Laurin Ulrich. Mungkin belum sebesar 4 pemain lainnya di mata publik umum, tetapi ia dianggap sebagai investasi jangka panjang. Ulrich menjadi bagian dari proyek besar Indonesia untuk masa depan. Jika pemain senior memberikan pengalaman, Ulrich memberikan energi muda. Ia menggambarkan bagaimana Indonesia tidak hanya memikirkan turnamen 2026, tetapi juga menyiapkan generasi berikutnya.